Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Al-Adhkar. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah sekarang kita masuk kepada fasal yang pertama. Minggu yang lalu kita sudah membaca muqaddimah dari kitab ini. Sekarang kita masuk kepada fasal yang pertama. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husnin niyyati fi jami'il a'malil zahirati wal khafiyyati. Fasal tentang perintah untuk ikhlas dan niat yang baik pada semua amal, baik amal yang zahir yang nampak ataupun amal yang khafi yang tersembunyi yang enggak nampak. Jadi pasal pertamanya ini adalah tentang niat, ya, tentang keikhlasan, ikhlas dan niat yang baik. Jadi kenapa yang pertama ini dibahas adalah tentang ikhlas dan niat yang baik? Ya karena isi dari kitab kita ini sesuai dengan namanya Al-Adhkar, ya? Al-Adhkar, zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan. Jadi namanya zikir, amalan, ya, tentu supaya dapat pahala yang maksimal, dapat balasan dari Allah, atau sampai kepada puncaknya Allah meridhai kita, tentu dasarnya adalah ikhlas. Ya. Nah, ikhlas ini bisa kita sampai kepada niat ikhlas itu adalah dengan baiknya niat. Ya. Jadi stepnya, langkahnya adalah niat baik dulu, nanti lama-lama akan ikhlas. Gitu. Gak bisa dia langsung ikhlas, gak bisa. Dia harus melewati tahapan demi tahapan. Semua ibadah kita itu jarang sekali di perbuatan pertama langsung ikhlas, jarang. Ya. Pertama kali beramal langsung ikhlas, jarang sekali. Ya. Jadi walaupun belum sampai ke derajat ikhlas yang sempurna, setidaknya kita mulai dengan husnin niyyah, yaitu niat yang baik. Nah, ini makanya pasal pertama ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, itu adalah tentang ikhlas dan niat yang baik. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, mereka diperintahkan, illa melainkan liya'budullaha, supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa, ya, ikhlas karena Allah. Surah apa itu? Surah Al-Bayyinah, masyaallah, ya. Jadi itu ada pada surah Al-Bayyinah. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah, niatnya harus ikhlas. Nah, ayat ini juga lah, surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini juga lah salah satunya yang menjadi dalil bagi ulama-ulama kita bahwasanya ibadah itu harus ada niatnya. Salat kalau nggak ada niatnya nggak sah. Puasa kalau nggak ada niatnya nggak sah. Haji kalau nggak ada niatnya nggak sah, dan seterusnya. Kenapa? Karena perintah dalam mengamalkan itu, kata Allah, adalah mukhlishina lahuddin. Kita harus ikhlas, ada niatnya. Termasuk juga dalam menuntut ilmu, perlu ada niat dalam menuntut ilmu. Perlu. Apa niatnya? Ayo, apa niatnya? Niat menuntut ilmu apa? Apa niatnya? Supaya dibilang orang berilmu. Nah, itu kan boleh. Ya, supaya pandai berdebat. Biar berdebat, jago berdebat, enggak boleh. Ya, sekurang-kurang niat dalam menuntut ilmu itu adalah untuk mencari ilmu yang bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri. Sekurang-kurangnya itu. Ya, makanya banyak dari orang tua kita itu terkadang mereka mengatakan, udah nggak apa-apa, kamu belajar aja, dapat aja ilmu untukmu, kau amalkan aja sendiri, udah cukup sama ayah, udah cukup sama emak itu. Nah, itu salah satu tujuan daripada menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu pun ada niatnya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini surah Al-Hajj, surah Al-Hajj. Allah tidak akan menerima luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak darahnya. Allah enggak terima dagingnya, Allah enggak terima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah terima daging dan darahnya itu adalah dengan takwa dari kalian. Takwa di situ maknahu, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknahu walakin yanaluhu niyyah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksud takwa di situ adalah niat. Ya. Apa maksud ayat ini? Dagingnya, darahnya enggak diterima sama Allah kecuali dengan niat. Maksudnya apa itu? Apa itu? Kurban. Jadi kurban itu harus pakai niat. Kalau enggak diniatkan berarti dia bukan kurban. Berarti hanya sembelihan biasa. Ya. Walaupun harinya sama, hewan yang dikurbankan sama. Contoh, kita membawa 1 ekor lembu untuk disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah untuk berkurbankan hari raya Idul Adha. Tanggalnya sama, hewan yang mau disembelih sama. Tapi kalian gak niatkan untuk kurban, memang mau dibawa aja, mau disembelih. Apakah itu dianggap kurban di dalam agama kita? Tidak.
harus ada niatnya, harus ada niatnya. Ya. Jadi makanya niat ini penting dalam agama kita. Akhbarana Syekhuna al-Imam al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Al-Mufarrij bin Bakar Al-Maqdisi An-Nabulsi thumma Dimishqi radhiyallahu anhu. Akhbarana Abu al-Yumni al-Kindi akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari akhbarana Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Jauhari akhbarana Abu al-Husayn Muhammad bin al-Muzaffar al-Hafiz akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti haddatsana Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham al-Halabi haddatsana Ibnu al-Mubarak an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim al-Timi an Alqamah bin Waqqas al-Laythi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Yang Buya bacakan tadi itulah yang disebut dengan sanad. Ya. Jadi ketika mau membaca hadis, kalau ulama-ulama dulu dibacanya menceritakan kepada kami guru kami Imam Al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Al-Mufarrij bin Bakar Al-Maqdisi An-Nabulsi thumma Dimishqi radhiyallahu anhu. Satu gurunya. Akhbarana Abu Yumni al-Kindi, mengkabarkan kepada kami Abu Yumni al-Kindi. Dua. Akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari. Tiga. Ini udah berarti dari Imam An-Nawawi ke gurunya. Udah tiga. Wa akhbarana Muhammad bin Hasan bin Ali al-Jauhari, menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Jauhari. Akhbarana Abu Husain Muhammad bin Muhammad al-Muzaffar, menceritakan kepada kami guru kami bernama Abu Husain Muhammad bin al-Muzaffar al-Hafiz. Akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti, menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman al-Wasiti. Haddatsana Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham al-Halabi, menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham al-Halabi. Haddatsana Ibnu al-Mubarak, menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim al-Timi, dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang dari itu disebut apa? Sanad. Ya, itu sanad. Nah, di dalam kitab ini seperti di muqaddimah yang dibilang oleh Imam An-Nawawi tadi, dia tidak akan menyebutkan sanad secara panjang lebar kecuali sedikit. Contohnya hadis yang pertama ini. Itu sengaja beliau tuliskan sanadnya untuk apa? Supaya kita tahu bahwasanya ini beginilah contoh sanad. Tapi nanti hadis-hadis yang lain tidak beliau sebutkan lagi sanadnya. Untuk apa? Karena kita di sini mempelajari Al-Azkar bukan ingin mempelajari sanad hadisnya dari mana ke mana, tapi untuk apa? Untuk mengamalkan intisari daripada hadis tersebut yang berkaitan dengan zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan sehari-hari. Nah, hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedikit kita kupas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah mertua Nabi. Ya. Siapa anak beliau yang dinikahinya? Siapa anak Umar yang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Aisyah. Aisyah itu anak Abu Bakar. Siapa? Hafsah. Ya, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Jadi Hafsah itu adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua. Ya, khalifah yang kedua. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itulah khalifah yang pertama.
Kemudian beliau digelar atau dijuluki dengan Al-Faruq. Ya. Kalau Abu Bakar julukannya As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab julukannya Al-Faruq. Kenapa dia disebut dengan Al-Faruq? Karena Umar ini orangnya tegas. Dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau benar benar, kalau salah salah. Kalau halal halal, kalau haram haram. Makanya dia digelar, dijuluki dengan sebutan Al-Faruq. Kemudian dia tidak termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal, nggak termasuk. Yang masuk Islam di awal-awal siapa? Khadijah. Apa lagi? Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Itu yang masuk Islam di awal-awal. Umar bin Khattab tidak termasuk. Dia itu masuk Islam setelah ada 40 laki-laki yang masuk Islam, 11 perempuan yang masuk Islam. Udah ada 40 laki-laki yang masuk Islam dan ada 11 perempuan yang masuk Islam. Dan berapa orang yang masuk Islam berarti? 51. Berarti dia adalah orang yang masuk Islam yang ke 52. Kira-kira tahun pertama yang 56 itu yang 51 orang masuk Islam itu udah berapa lama kira-kira Nabi kita berdakwah? 51 orang. Kan Nabi di Makkah berapa lama beliau? Berapa lama Nabi di Makkah berdakwah? 13 tahun. Di Madinah berapa lama Nabi berdakwah? 10 tahun. Oke. Yang 51 orang masuk Islam itu kira-kira berapa lama Nabi berdakwah? 51 orang masuk Islam. Berapa lama kira-kira Nabi berdakwah? Umar bin Khattab dia masuk Islam tahun ke-6 dari kenabian. Berarti dah berapa tahun Nabi berdakwah? Nah, tahun ke-6 dari kenabian. Berarti dah berapa lama Nabi berdakwah? Udah 6 tahun. 6 tahun Nabi berdakwah, baru berapa orang yang masuk Islam? 51 orang. Yang ke-52-nya adalah Umar bin Khattab. Itu hebatnya perjuangan Nabi. Jadi bukan berarti tahun pertama langsung rame gitu. Udah 6 tahun yang masuk Islam, yang ikut dakwah Nabi cuma 51 orang. Tambah 1 Umar bin Khattab, 52 orang. Pesantren kita ini alhamdulillah lah. Ya. Tahun kedua udah 76 orang. Ya. Tambah tahun ini udah ada mendaftar 65 orang. Ya. Lumayan lah. Yang mengaji pun udah mulai rame kan, udah mulai banyak yang ngajak-ngajak keluarganya. Bagus ya. Kalau Nabi dulu enggak 6 tahun baru 51 orang yang ikut beliau. Udah 6 tahun itu berdakwah. Kurang apa hebatnya Nabi, lemah lembut bahasanya, akhlaknya bagus, pakai mukjizat lagi. Disuruh belah bulan bisa dibelah Nabi bulan itu. Tapi hidayah itu datangnya adalah dari Allah. Makanya kita kalau dalam berdakwah itu begitu juga. Gak usah menuntut dalam satu nasihat langsung diikuti sama orang. Gak bisa. Dalam sekali nasihat langsung orang patuh sama kita, langsung ikut. Gak bisa. Perlu proses. Ya. Jadi Umar bin Khattab tadi Islamnya di tahun ke-6 dari kenabian, yaitu dia adalah orang yang ke-52 masuk Islam. Kemudian dia jadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah berapa lama? Ada yang tahu? 3 tahun. Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih dia menjadi khalifah itu hanya 3 tahun. Jadi Nabi 10 tahun di Madinah berdakwah, meninggal dunia langsung diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq
3 tahun saja beliau menjadi khalifah lalu meninggal dunia. Langsung pada hari meninggalnya itu Umar bin Khattab dibaiat, dilantik menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Nah, kalau Umar bin Khattab agak lama, itu terjadinya tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab dilantik jadi khalifah di tahun ke-13 Hijriah. Beliau agak lama ya menjadi khalifah, itu lebih kurang 10 tahun. Karena dalam sejarah beliau meninggal di tahun 23 Hijriah. Dilantiknya tahun ke-13 Hijriah, meninggalnya tahun 23 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau itu memimpin menjadi khalifah berapa tahun? 10 tahun. Beliau meriwayatkan hadis termasuk lumayan juga, (537 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu sebanyak 537 hadis. Ya. Jadi enggak semua sahabat itu hebat-hebat, ya. Enggak. Maksudnya hafal, menguasai semua hadis, menguasai semua ilmu. Enggak. Pernah satu kisah, ini kisah Umar bin Khattab karena cerita tentang Umar bin Khattab. Jadi pernah beliau mengundang salah seorang sahabat, kalau nggak salah Buya namanya Sa'id Al-Khudri, lupa Buya namanya. Kalau nggak salah itu diundang. Jadi sudah dilayangkan surat dan dipanggil lah ini. Beliau sedang menunggu ini. Beliau sudah jadi khalifah, masa-masa beliau jadi khalifah. Kemudian dia tunggulah sahabat yang diundang ini nggak datang. Lalu dia utus kedua kalinya utusannya untuk memanggil sahabat Sa'id Al-Khudri. Dipanggil lagi. Baru dijemput bersamaan, datang sampai. Lalu agak sedikit terpancing emosinya, marah, udah dipanggil sekali kok nggak datang gitu kan. Apa kata Umar? Wahai Sa'id, kenapa kamu nggak datang ketika saya panggil? Apa kata Sa'id Al-Khudri? Saya sudah datang. Ketika kamu panggil pertama itu saya sudah datang. Dan saya sudah ketuk pintumu 3 kali. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Ketuk lagi. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Saya ketuk lagi. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Ya saya tinggalkan. Karena seperti itu kata Nabi, gak boleh mengetuk pintu rumah orang lebih dari 3 kali. Gak boleh lebih dari 3 kali. Si Umar ketika itu mengatakan apa? Mana pernah saya mendengar Nabi kayak gitu. Kamu jangan mengada-ngada. Marah Umar ketika itu. Karena dia gak pernah dengar Nabi ngajarin itu. Gak pernah. Lalu apa kata Sa'id Al-Khudri? Ya, kalau gak percaya, tanyalah sama orang-orang Madinah. Ini Sa'id Al-Khudri ini sahabat dari Madinah. Tanyalah sama orang-orang di Madinah. Lalu keluarlah Umar ingin memastikan perkataan Sa'id Al-Khudri ini betul, bahwasanya Nabi pernah menyuruh kita tidak boleh mengetuk pintu rumah orang lebih dari 3 kali. Ditanya sama orang-orang Madinah. Kata orang-orang Madinah, gak usah tanya ke kami, tanya aja kepada anak-anak kami. Maksudnya apa? Jangankan orang tua, anak-anak aja tahu kalau Nabi pernah bilang itu. Gitulah kata mereka. Barulah dia tahu. Nah, ternyata begitulah adab yang diajarkan Nabi kita ketika kita bertamu. Ya. Walaupun sepenting apa, nggak boleh kita mengetuknya lebih dari 3 kali. Itu dari kisah ini yang kita ambil, yang mau Buya ambil hikmahnya adalah apa? Tidak semua sahabat itu mengetahui hadis. Enggak. Ya. Karena di zaman dulu nggak ada direkam kayak gini, lalu bisa nanti ditengok lagi itu. Nah, yang ikut sama Nabi tahu hadis yang ini, ikut sama Nabi ketika ini dapat ya hadis yang ini, dapat yang ini. Umar ketika itu nggak ikut, makanya dia tidak tahu. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan Umar ada berapa? 537 hadis. Jadi hadis yang ini akan kita baca, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dianggap sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan siapa-siapa yang hijrahnya itu karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Awi mra'atin yaqihuha, atau hijrahnya itu karena seorang perempuan, maka dia bisa akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia hijrah kepadanya, maksudnya sesuai dengan yang dia niatkan. Kesimpulan daripada hadis ini, semua amal itu yang menentukan kualitasnya itu adalah niatnya. Hadis ini sebenarnya bercerita tentang masa-masa hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang dimaksud dengan hijrah itu di zaman Nabi itu adalah kita sahabat meninggalkan kampung halamannya Makkah pergi ke Madinah. Proses itulah yang disebut dengan hijrah. Maka sahabat-sahabat yang dari Makkah ini pindah ke Madinah itu disebut dengan muhajirin. Ya? Golongan sahabat-sahabat ini disebut dengan muhajirin. Nah, orang-orang yang di Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin ini, sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah ini, itu disebut dengan Ansar. Ya, disebut dengan Ansar. Jadi ada muhajirin, ada Ansar. Muhajirin orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah adalah orang yang menyambut orang-orang muhajirin ini, mereka disebut dengan Ansar. Nah, orang yang hijrah bersama Nabi itu banyak, bervariasi. Ya, ada yang memang betul-betul niatnya karena Allah, hijrahnya memang karena Allah. Karena begitu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ikut hijrah tanpa berpikir yang lain-lain, tanpa pertimbangan macam-macam. Ya, contoh seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang kaya raya, sangat kaya, sangat kaya. Ya. Ketika beliau mau hijrah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau kamu hijrah, maka semua hartamu itu tidak boleh kamu bawa. Semuanya wajib ditinggalkan di Makkah. Rumahmu, tanahmu, usahamu, jadi bisnismen, pengusaha Abdurrahman bin Auf, semuanya wajib ditinggalkan di Makkah. Tapi kalau kamu mau tidak ikut hijrah, kamu tinggal aja di Makkah ini, kami tambahin lagi pun, kata orang-orang kafir Quraisy. Abdurrahman bin Auf yang imannya begitu kuat, beliau tetap memilih untuk hijrah. Dia tinggalkan semua kekayaannya, hartanya, rumahnya, tanahnya yang begitu luas, usahanya yang sudah sukses, sudah besar laba keuntungannya, dia tinggalkan semuanya. Dia hanya hijrah ke Madinah membawa pakaian yang dia pakai saja. Itu Abdurrahman bin Auf. Bahkan ketika istrinya ditanya, kamu ikut hijrah atau enggak? Istrinya memilih tinggal di Makkah, enggak ikut hijrah ke Madinah. Oh, dibumbu-bumbuilah sama orang Makkah, sama orang kafir Makkah. Kalau karena kamu enggak ikut hijrah sama suamimu, semua harta suamimu untuk
rumahnya, tanahnya, usahanya untuk semua. Itu bumbu-bumbu masa-masa hijrah dulu dari Makkah ke Madinah. Tapi Abdurrahman bin Auf itu termasuk dari 10 yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Mungkin karena salah satunya inilah, karena keikhlasan beliau ketika hijrah. Tapi ada juga yang hijrah itu enggak lillahi ta'ala. Ya, ada seseorang waktu di Makkah, dia meminang seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ya. Jadi waktu di Makkah dia melamar perempuan ini, melamar si Ummu Qais. Jadi kata si Ummu Qais apa? Saya gak mau menerima lamaranmu kecuali kamu ikut hijrah. Nanti kalau kamu ikut hijrah, nanti di Madinah saya terima lamaran. Maka dia pun hijrah. Sampai di Madinah memang diterima lamarannya dan menikah. Akhirnya orang ini digelar dengan Muhajir Ummu Qais. Hijrah karena si Ummu Qais. Itu maksud ayat apa? Maksud hadis, siapa-siapa yang hijrahnya karena perempuan, yang kihuha, dia akan menikahinya. Itu termasuk, ya, termasuk di situ. Ya, jadi hadis ini ada haditsun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disepakati atas kesahihannya. Maksudnya, kalau dalam hadis kalau disebutkan muttafaqun alaih, itu maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti hadis itu adalah hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang lain. Ya, itulah hadis yang paling sahih. Mujma'un ala 'idhami mawqi'ihi wa jalalatihi. Hadis ini menjadi sumber, ya, kumpulan, ya, karena mulianya derajat hadis ini. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam, dan dia adalah salah satu hadis yang menjadi usul atau asas pondasi dari agama Islam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan inna hadzal hadis yadkhulu fihi nisful ilm. Hadis ini hadis innamal a'malu binniyat itu, ini kata Imam Asy-Syafi'i nisful ilmi, setengah ilmu. Jadi setengah ilmu dalam agama kita ini adalah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi makanya sangat penting bagi kita untuk memahami hadis ini. Wa kana as-salafu wa tabi'uhum min al-khalaf rahimahullahu yastahibbuna istiftah al-musannafat bihadzal hadits tanbihan lil mutali'i ala husni niyyati wa ihtimamihi bidzalika wal i'tina'i bih. Dan adalah ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu berarti dari 300 tahun pertama, ya. Jadi dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai 300 tahun Hijriyah itu disebut dengan ulama salaf. Nah, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, itu masih masuk dari kalangan imam ulama salaf. Nah, setelah 300 itu masuk kepada khalaf, disebut dengan ulama khalaf. Dari 300 lebih sampai ke bawah sampai sekarang itu disebut dengan khalaf, ulama khalaf. Jadi termasuk Imam An-Nawawi, pengarang kitab kita ini, beliau adalah ulama khalaf, bukan ulama salaf. Begitu ya. Jadi katanya adalah ulama-ulama salaf dan yang mengikuti mereka
daripada ulama-ulama khalaf, berarti ulama salaf dan ulama khalaf semuanya rahimahullah yastahibbuna istiftah al-musannafati bihadzal hadis. Mereka menyukai untuk membuka semua kitab karangan-karangannya dengan hadis ini. Jadi banyak sekali kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Awal hadis yang ditulis selalu innamal a'malu binniyat. Tujuannya apa? Tambihan lil mutali'i ala husnin niyyah, sebagai peringatan kepada orang yang membacanya nanti, yang mempelajarinya nanti, supaya tetap menjaga niat yang baik. Apa tujuannya membaca kitab ini? Nah, makanya diawali dengan ayat innamal, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi supaya kita nggak lupa tujuan kita dalam belajar itu apa. Ya. Tujuannya apa? Jadi salah satunya kita belajar kitab Al-Azkar ini tujuannya apa? Ayo. Ya kan? Supaya peringatan dari mereka. Apa tujuan kita belajar kitab Al-Azkar? Salah satu tujuannya adalah pertama, supaya kita berzikir atau beramal, ya, sejenis zikir, doa, wirid dan lain sebagainya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apapun itu amalannya boleh bagus, ya, tapi yang paling afdal, yang paling bagus adalah tentunya amalan-amalan zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu tujuan kita membaca kitab Al-Azkar ini, supaya zikir kita sesuai dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtimami bidzalika wal i'tina'i bihi, dan memperhatikan dan menjaga kebaikan niat tersebut. Rawaina 'an Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Kami riwayatkan dari Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Siapapun yang mau menulis kitab, menulis buku, maka hendaklah dia memulainya dengan hadis ini. Nanti kalian mana tahu ini, penuntut ilmu ini, murid-murid Buya ini semuanya mau menulis kitab, mau kalian buat satu kitab, satu buku, maka hendaklah yang pertama kita tulis adalah innamal a'malu binniyat. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Dan berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ini bukan Umar bin Khattab, ya, lain lagi. Al-Khattabi itu adalah salah satu ulama yang pertama kali mensyarahkan kitab hadis Sahih Bukhari. Yang paling kita kenal kitab Sahih Bukhari itu disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitabnya yang bernama Fathul Bari. Ya. Tapi ternyata bukan beliau yang pertama kali mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Yang pertama kali mensyarahkan kitab Sahih Bukhari itu adalah Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Jadi beliau mengatakan apa? Kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdima hadis al-a'malu binniyah amama kulli syai'in yunsha'u wa yubtada'u min umuri dini li umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha. Adalah orang-orang terdahulu, termasuk dari guru-guru kita, mereka sangat suka memulai satu perkara itu dengan membacakan hadis al-a'malu binniyat, yaitu innamal a'malu binniyat ini, amama kulli syai'in, di hadapan semua sesuatu, yunsha'u wa yubtada'u, yang baru dimulai. Jadi tidak, kalau ini lebih umum lagi. Kalau tadi Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi kalau mengarang kitab katanya, kalau mengarang kitab kita mulai dengan hadis
hadis innamal a'malu binniyat. Tapi kalau Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi lebih umum lagi. Bukan hanya mengarang kitab. Dalam semua urusan, misalnya kita mau membuat satu program, misalnya wirid Yasin. Selama ini belum ada wirid Yasin, misalnya kita mau buat wirid Yasin. Ketika pertama kali kumpul, apa yang kita buat? Bacakan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Supaya program kita itu tadi tujuannya tetap terjaga. Niat apa niat kita membuat wirid Yasin ini? Ya. Begitu juga misalnya kita mau buat ada kajian rutin. Nah, ketika memulai kajian rutin itu, mulailah dengan membaca hadis innamal a'malu binniyat. Begitu kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Wa balaghana an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dan sampai kepada kami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu itu untuk satu orang laki-laki, radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, ya. Baru ada radhiyallahu anha, ya. Jadi kalau dia radhiyallahu anhu, ini satu orangnya laki-laki. Kita buat contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti ada lagi sebutan radhiyallahu anha. Kapan kita bilang anha? Semoga Allah meridhoinya. Ini kalau sahabatnya satu orang, yang satu orangnya itu perempuan. Contoh misalnya Aisyah, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini tadi kita baca radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Anhuma ini artinya berdua. Mereka berdua. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Siapa yang mereka berdua itu kan namanya tadi siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Kenapa dia disebut radhiyallahu anhuma? Oh, berarti si Abdullah dengan si Abbas dua-duanya adalah sahabat. Abdullahnya sahabat, Abbasnya sahabat. Jadi Abbas ini paman Nabi, ini sahabat. Abdullah anaknya, ya. Berarti apa namanya itu? Sepupu, ya, sepupu Nabi. Jadi Abdullahnya sahabat, Abbasnya sahabat. Maka ketika kita membaca nama Abdullah, maka kita bubuhi dengan doa radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kenapa berdua? Karena dua-duanya sahabat. Abdullahnya sahabat, Abbasnya sahabat. Gitu. Ya. Tapi kalau Abu Bakar atau Umar misalnya, Umar bin Khattab. Oke, Umar bin Khattab. Ini kita bilang radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Kenapa radhiyallahu anhu? Karena yang sahabat hanya Umar. Khattab ayahnya Umar bukan sahabat. Ya. Khattab ayahnya si Umar, dia bukan sahabat. Nah, jadi kita tidak sebut radhiyallahu anhuma, tapi kita sebut radhiyallahu anhu. Yang anhuma kalau dua-duanya sahabat. Si anak sahabat, si ayah sahabat juga. Baru kita bilang radhiyallahu anhuma. Ada juga nanti radhiyallahu anhum. Ini mereka banyak, ramai. Nah, itu kalau disebutkan banyak nama sahabat. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada 4 tuh kan? Baru kita sebut radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Begitu. Ya. Jadi ini dari Abdullah bin Abbas. Ya, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu ulama yang salah satu sahabat yang terkenal dengan ilmunya. Dia dijuluki dengan Bahrul Quran.
Apa julukannya? Bahrul Quran. Apa itu Bahrul Quran? Bahrul. Apa bahrul? Laut. Bahrul Quran. Lautannya Al-Quran. Kayak ayat yang kita baca tadi. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu yang menafsirkannya Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? At-taqwa di situ maksudnya adalah niat. Niat. Itu Abdullah bin Abbas. Dan yang didoakan oleh Nabi, doa yang kalian hafal itu, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Itu sebenarnya di lafaz hadisnya Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia yang faqih dalam agama dan ajarkanlah dia takwil. Siapa yang didoakan Nabi itu? Ya, Abdullah bin Abbas. Jadi doa itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Dan termasuk Abdullah bin Abbas adalah orang yang anak yang pernah ditahnik sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahnik itu apa? Nah, ini mungkin kita udah gak ada lagi. Ya. Tahnik itu anak masih baru lahir. Umur antara 1 sampai 7 atau paling lama sampai 14 atau 21 hari itu dikunyahkan kurma. Kalau zaman dulu Nabi lah yang mengunyahnya. Dikunyahkan kurma sampai halus, lalu bekas kunyahan Nabi tadi itu diletakkan di jari Nabi, lalu dimasukkan ke mulut anak bayi tadi, diletakkan di langit-langitnya, diletakkan begitu. Itu namanya tahnik, ya, itu namanya tahnik. Nah, kalau sekarang nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Itu namanya tahnik. Jadi Abdullah bin Abbas itu Nabi yang mentahniknya, ya. Abdullah bin Abbas Nabi yang mentahnik dia. Beliau lahir di Makkah, tapi 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika hijrah ke Madinah umur dia baru 3 tahun. Ketika Nabi meninggal umur dia baru 13 tahun. Ya, karena Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Tapi walaupun begitu 13 tahun hanya berarti kan kita anggap kalau 3 tahun udah ngerti hanya 4 tahun ya. Jadi berarti kira-kira dia sama Nabi berapa lama lah dia sama Nabi bisa mendengarkan hadis, menghafal hadis, berapa lama lah? Nabi meninggal umur dia baru 13 tahun. Ya. Tapi Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas? 1660 hadis. 1660 hadis. Banyak sekali. Padahal ketika Nabi meninggal umurnya baru 13 tahun. Jadi kalian walaupun kecil-kecil enggak ada menutup kemungkinan untuk bisa menghafal banyak hadis, menghafal Al-Qur'an semuanya. Ya. Abdullah bin Abbas seperti itu. Ya, Abdullah bin Abbas. Nabi meninggal umur 13 tahun, dia sudah menghafal hadis dari Nabi 1660 hadis. Masya Allah. Ya. Salah satu keistimewaan yang nampak ketika Abdullah bin Abbas meninggal dunia, ketika dikafani mau disolatkan, ada datang ta'ir abyad, burung berwarna putih, masuk ke kain kafannya. Lalu orang nengoknya, apalah kan? Loh, kok masuk ini? Dibuka. Ketika dibuka ternyata nggak ada lagi. Ya, maka orang-orang ketika itu mengatakan, oh itu adalah amalnya. Bahkan ketika dikuburkan, semua yang menguburkan itu mendengar suara, tapi suaranya nggak tahu dari mana. Ada suara. Apa suara yang terdengar? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika dikuburkan Abdullah bin Abbas. Masya Allah ya. Apa artinya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah apa itu?
Itu salah satu keistimewaan yang Allah nampakkan kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi kata Imam An-Nawawi ini daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala inna ma yuhfadzur rajulu ala qadri niyyatihi. Sesungguhnya dipelihara kita itu dari kadar niatnya. Ya, semakin bagus niatnya maka semakin baguslah hasil yang kita dapat. Niat kita belajar lillahi ta'ala untuk memperbaiki amal, maka insya Allah semakin mudahlah kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tapi kalau niatnya hanya sekedar ikut-ikutan, malu, atau untuk debat, untuk sekedar ilmu tahu saja, ya, maka nanti akan banyak tantangannya. Jadi makanya baguskan niat kita. Innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya diberikan kepada manusia itu sesuai dengan kadar niatnya. Jadi makanya kalau kita punya niat yang baik, jangan tanggung-tanggung, langsung aja niatnya paling tinggi, paling besar niatnya. Ya. Kalau menuntut ilmu apa niat paling tingginya? Ya untuk agama ini lah, memperjuangkan agama ini. Siapa lagi yang memperjuangkan agama kalau bukan penuntut ilmu? Kalau nggak kita yang menjaga agama ini, siapa lagi? Nggak ada. Jadi bukan hanya sekedar supaya hafal Quran, supaya hafal hadis gitu. Tujuannya langsung paling besar. Enggak dapat yang paling besar itu, setidaknya dapat yang kecil-kecilnya. Dapat untuk diri sendiri, untuk keluarga gitu ya. Wa rawaina an Sayyid Al-Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah qala, dan diriwayatkan dari Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dia berkata, tarkul amali li ajli nasi riya'un, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Wal amalu li ajli nasi syirkun, dan beramal karena manusia syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma, ikhlaslah yang menyelamatkanmu dari keduanya. Ini dengar perkataan Imam Fudail. Meninggalkan amal karena manusia riya. Maksudnya kayak mana meninggalkan amal karena manusia itu riya? Contoh, kita selama ini nggak pernah pergi ke masjid untuk sholat. Kemudian setelah kita belajar, kita tahu ternyata sholat yang paling afdol itu di masjid. Lalu kita pergi ke masjid 1, 2, 3 kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat mulai ada omongan-omongan, bisikan orang. Oh, udah hebat sekarang ya, udah rajin, udah alim, udah ini, udah itu. Lalu gara-gara omongan orang itu kita gak ke masjid lagi. Maka itu riya. Meninggalkan amal bukan beramal. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Ya. Misalnya dia mengaji kayak gini, oh yalah udah pintar sekarang, udah hebat, udah ikut pengajian pula. Besok gak datang lagi dia. Nah, maka itu apa? Riya. Itu riya. Sebaliknya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Beramal karena manusia itu syirik. Misalnya, pergi kita ke masjid untuk sholat karena manusia, supaya dipuji, supaya itu syirik. Ya. Datang kita pengajian ini supaya dipuji-puji, disebut-sebut sama orang, maka itu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma, supaya selamat dari riya, selamat dari syirik. Bagaimana caranya? Harus dengan ikhlas. Itu pendapat Imam Fudail. Wa qala al-Imam al-Haris al-Muhasibi rahimahullah. Berkata Imam al-Haris al-Muhasibi rahimahullah, as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang benar adalah orang yang tak peduli, la yubali, tidak peduli. Lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi, walaupun keluar dari dari hati manusia itu semua penghormatan min ajli salahi qalbihi,
untuk menjaga baiknya hatinya. Contohnya begini, orang yang benar itu dia nggak peduli, walaupun yang awalnya dia ini orang terpandang, orang yang baik, ya. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu, lalu orang mencap dia, ini nggak baik orangnya, nggak bagus orangnya. Tapi dia nggak peduli, dia tetap lakukan perbuatan itu, karena menurut dia perbuatan itu adalah perbuatan baik. Maka itulah orang yang shadiq, itulah orang yang benar. Contoh, ada seseorang yang memang dari dulu dia suka memberi, suka berbagi, suka bersedekah, suka berinfak. Tiba-tiba tahun ini dia ikut caleg. Ya, ikut caleg dia. Anggaplah kita ikut caleg, ya. Perbuatannya tetap sama, gak berubah. Dia tambah juga, dia seperti itu juga, tiap hari memberi, tiap hari bersedekah, tiap hari berinfak. Lalu orang akan bilang, itu karena calegnya itu dia, karena mau mencalegnya duit itu. Tapi dia gak peduli. Saya bersedekah bukan karena caleg. Sebelum saya jadi caleg pun saya sudah begini gitu. Itu adalah orang yang as-shadiq. Berarti kalau kita mafhum mukhalafahnya, kalau kita balik, awalnya pelit, kemudian ketika mencaleg tiba-tiba jadi baik, itu berarti nggak benar. Mafhum mukhalafah namanya, memahami secara terbalik gitu, ya. Awalnya pelit, nggak pernah berbagi. Tiba-tiba jadi caleg, wah, semua kasih. Ya. Wala yuhibbu tila'an nasi ala mathaqil dzarri min husni amali. Dan dia tidak suka orang tahu sekecil apapun kebaikannya yang dia lakukan. Enggak peduli dia. Misalnya enggak ada pun orang melihatnya, enggak ada orang menyanjungnya, enggak ada orang membilang dia ini baik, enggak ada orang tahu bahwasanya yang membuat jalan ini dia, enggak ada orang yang tahu bahwasanya membuat musholla ini dia, enggak ada yang tahu. Tapi dia buat, nggak pala diumum-umumkan. Itu adalah orang yang baik. Bahkan wala yakrahu ay yattali'an nasu ala sayyi'i min amalihi. Bahkan dia juga benci kalau tidak benci kalau ada orang yang melihat atau mengetahui ala sayyi'i min amalihi, atas buruknya amalnya. Jadi nggak apa-apa juga sama dia. Misalnya ada orang melihat dia hari ini yang seharusnya dia bersedekah tapi nggak bersedekah karena nggak ada uangnya misalnya. Nggak malu juga dia, nggak gengsi dia, nggak gengsi. Yang lain sedang bersedekah, waktu ini dia nggak bersedekah karena nggak ada uangnya. Biasanya dia bersedekah dan dia nggak gengsi. Itulah orang-orang yang sebenar-benar saleh. Ya, ada orang tuh kadang biasanya dia nggak bersedekah ini. Cuman karena udah dipancing, si fulan 100.000, si fulan 500.000, si fulan 10.000, sebulan 1 juta. Wah, gengsi lah ini. Masa saya nggak bersedekah? Saya 500.000. Tuh, gengsi dia, gengsi. Ya? Jadi yang baik itu mau dia beramal mau enggak ya nggak gengsi, biasa aja, santai aja. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, dan dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fi adh-dhahiri wal batini. Ikhlas itu adalah sama perbuatan hamba itu baik yang zahir ataupun yang batin, ya, sama. Yang ketika nampak sama orang dia tetap rajin, enggak nampak sama orang pun dia tetap rajin. Itulah namanya orang yang ikhlas. Jadi bukan terbalik. Kalau lagi ada orang, rajin. Kalau nggak ada, udah malas. Ya, sama kayak anak-anak kan. Ketika ada ustadznya, sholat sunnah dia. Lambat sholat sunnahnya. Ketika nggak ada ustadznya, tak selesai. Ya, itu nggak ikhlas ya anak-anakku sekalian, nggak ikhlas itu. Kadang masih salaman gini, salaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Masih salaman. Baru selesai salaman yang berapa? 46 orang laki-laki. Tiba-tiba ada satu orang udah siap. Enggak sholat kamu? Udah Buya. Udah siap sholat. Masya Allah, cepat sekali. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ikhlas itu apa? Seimbang. Ya, zahir dan batinnya seimbang. Nampak nggak nampak sama orang dia tetap berbuat baik.
Waraina 'anil Imam al-Ustaz Abdul Qasim al-Qushairi rahimahullah. Dan kami riwayatkan dari Imam al-Ustaz Abdul Qasim al-Qushairi rahimahullah, dia berkata, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah menyatukan, mengkhususkan hak Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'ah, dengan taat, ya, bil qasdi, dengan menyengaja. Maksudnya orang yang ikhlas itu adalah memang dia beribadah khusus, ibadah itu karena Allah semata. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhar. Dan dia hendak melakukan taat itu niatnya adalah mendekatkan diri, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah bukan karena sesuatu yang lain, min tasannu'in li makhluqin, karena perbuatan makhluk. Misalnya ingin dipuji, ingin dikatakan orang baik, orang dermawan, orang pintar, orang alim, ya. Awit tisabi mahmadati 'indan nas, atau karena mencari pujian-pujian dari manusia. Au mahabbati madahin minal khalqi, atau karena sukanya pujian dari makhluk. Au ma'na min ma'anil, au ma'na minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah taala, atau makna-makna yang lain selain daripada taqarrub ila Allah taala. Jadi maksudnya ikhlas itu adalah betul-betul kita beribadah karena Allah, ya, bukan karena pujian dari manusia. Sedikit lagi kita habiskan sedikit ini, ya. Wa qala Sayyidul Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah. Berkata Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah, nazara al-akyas fi tafsir ikhlas falam yajidu ghaira hada. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, cendekiawan. Al-akyas boleh kita bilang cendekiawan, orang-orang pintar, orang-orang hebat, memperhatikan bahwa tafsir dari ikhlas itu tidak kan mereka dapati kecuali ini. Apa? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala la yumazijuhu nafsun wala hawa wala dunya. Jadi menurut para cendekiawan, bahwasanya ikhlas itu adalah bahwasanya gerakannya, diamnya, baik waktu tidak ada orang ataupun waktu banyak orang, semuanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. La yumazijuhu nafsun, enggak ditompangi dengan nafsu, ya. Wala hawa, bukan pula hawa nafsu. Wala dunia, bukan pula karena dunia, ya. Niat membantu bukan karena supaya dipilih, niat membantu bukan karena ingin dipuji, tapi memang karena lillahi ta'ala. Warawaina 'anil Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, dan dari Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, qala, dia berkata, al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahazatil khalqi. Ikhlas itu adalah memelihara diri dari perhatian makhluk. Jadi kita jaga hati kita tidak diperhatikan sama manusia. Maksudnya kalau diperhatikan pun kita nggak masalah, ya. Tidak apa namanya, kembang apa namanya, godang telinganya, nggak besar kupingnya gitu ketika dipuji, biasa aja, ya. Wasidaqu at-tanaqqi an ta'atin nafsi, dan orang yang benar itu adalah orang yang membersihkan dari nafsunya, dari keinginan nafsunya. Fal mukhlisu la riya'a lahu wasadiqu la ijaba lahu. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak ada riya pada amalnya, dan orang yang benar itu adalah orang yang tidak ada ujub pada dirinya. Wa 'an Dhinnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, dan dari Dhinnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, qala, dia berkata, salatun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda orang ikhlas. 1, istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammati, sama pujian dan celaan dari manusia. Mau dipuji, mau dicela, sama aja. Enggak ada efeknya sama dia. Dipuji dia karena rajin ke masjid, tetap ke masjid dia. Dihina dia karena pergi ke masjid, tetap pergi juga dia. Nah, itu orang, tanda-tanda orang yang ikhlas, ya. Yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali, melupakan riya pada amal.
Jadi dia tidak mau riya, nggak mau beramal itu karena dipuji-puji, karena disanjung-sanjung, nggak mau. Waqtiqa'u thawabil amali fil akhirati, dan mengharap pahala di akhirat. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Wa rawaina 'anil Qushairi rahimahullahu ta'ala qala, dan kami riwayatkan dari Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, dia berkata, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah. Sekurang-kurang benar itu, jujur itu, baik itu adalah samanya amal ketika ada orang atau ketiadaan orang melihat, sama aja. Wa an Sahal Al-Tustari, dan dari Sahal Al-Tustari, la yashuddu raihata sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghairahu. Tidak bisa mencium aroma kejujuran seorang hamba yang dahana ini menampakkan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Isi hatinya sebenarnya pelit, tapi karena ada orang, supaya orang nggak tahu dia ini pelit, dikasihnya lah juga uang itu. Nah, itu namanya dahana nafsah. Ya, dia nampakkan sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Jadi orang yang seperti itu tidak akan mencium aroma kebenaran. Nikmatnya benar itu, nikmatnya jujur itu, nikmatnya ikhlas itu nggak akan dia dapat. Terakhir, wa aqwaluhum fi hada ghairu munhasirah. Perkataan ulama-ulama tentang ikhlas dan benar ini itu tidak terbatas, banyak sekali. Wa fi ma asyartu ilaihi kifayatan, dan apa yang sudah saya sampaikan ini rasanya cukuplah liman muffiqa, bagi orang yang diberikan taufik kepadanya. Jadi intinya, dengan disebutkannya pendapat-pendapat sahabat, tabi'in, ulama-ulama tentang ikhlas dan benar tadi, mudah-mudahan itu cukup bagi kita untuk menjaga niat kita dalam menuntut ilmu ini. Habis. Faslun, insyaallah kita sambung nanti di pertemuan berikutnya. Allah a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 10 lewat. Sudahlah ya. Insyaallah kita sambung nanti di minggu yang lewat. Minggu akan datang. Ini kalau lebih enaknya sebenarnya kalau ada bukunya. Karena ini belum masuk amalan-amalannya. Masih nasihat. Nanti kalau sudah masuk amalan-amalan, nanti bisa lama kita. Nanti kenapa bisa lama? Buya, tuliskan dulu. Menulis lagi nanti lama nanti. Ya. Kalau sekarang oke lah, cuma keterangan-keterangan aja kan. Ya. Nanti bisa dibeli apanya, bukunya, bisa yang buku berbahasa Arab ada, buku yang terjemahannya pun ada. Bisa beli sendiri, ya, bisa dibeli sendiri. Kalau nggak tahu nanti bisa dititip di pesantren, nanti bisa kita adakan juga nanti. Nah, bagi yang mau punya kitab, ya, terjemahan atau bahasa Arab. Oke, begitu saja pertemuan kita untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.